Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Lelaki ini jatuh cinta dengan gadis bisu. Ketika ia melamarnya, ia kaget. Orang sering mengatakan cinta itu buta, yang secara harfiah berarti orang tidak bisa melihat kesalahan orang yang sangat mereka cintai. Jatuh cinta merupakan perasaan natural yang mungkin pernah dirasakan semua orang. Hadirnya perasaan cinta ini seolah menjadi sesuatu yang misterius, sebab tak ada yang dapat memprediksi kapan, bagaimana, dan dengan siapa rasa cinta tersebut bisa tumbuh. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kota kecil yang indah, hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Daniel adalah seorang mahasiswa yang rajin dan penuh semangat, yang selalu bersemangat untuk mengejar mimpi dan mengejar pengetahuan. Suatu hari, saat Daniel sedang berjalan-jalan di pinggir jalan kota, dia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di depannya, seorang wanita cantik yang begitu mempesona tengah berdiri di bawah sinar matahari. Dengan rambut panjangnya yang tergerai indah dan senyuman manis di wajahnya, wanita ini tampaknya sedang mengejar sesuatu kepada anak-anak kecil yang berkumpul di sekitarnya. Daniel merasa takjub oleh kecantikan wanita itu, dan bagaimana ia bisa dengan begitu penuh kasih mengajar anak-anak dengan begitu antusias. Ia memutuskan untuk mendekat dan melihat apa yang sedang diajarkan wanita tersebut. Saat dia mendekati, dia melihat bahwa wanita itu menggunakan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kartu gambar untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Daniel terkejut saat menyadari bahwa wanita tersebut tidak berbicara. Matanya berkilat ketika dia menyadari bahwa wanita itu adalah seseorang yang bisu. Daniel sangat terinspirasi oleh kegigihan dan semangat wanita itu. Meskipun memiliki keterbatasan berbicara, dia dengan penuh dedikasi mengajar anak-anak dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Daniel merasa terdorong untuk belajar lebih banyak tentang wanita ini. Dia berbicara dengan beberapa anak yang sedang diajar oleh wanita itu dan mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang guru pendidik khusus yang telah bekerja di sekolah khusus anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus. Wanita ini bernama Isabella, telah berdedikasi untuk membantu anak-anak yang mungkin ditinggalkan oleh sebagian besar orang karena keterbatasan mereka. Daniel memutuskan untuk mendekati Isabella ketika dia selesai mengajar. Dia tersenyum dan menunjukkan penghargaannya kepada Isabella melalui bahasa isyarat yang sederhana yang dia pelajari dari seorang teman. Isabella balas tersenyum dan melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih. Daniel semakin terpikat oleh Isabella setiap hari. Ketulusan dan semangat wanita itu dalam mengajar anak-anak dengan keterbatasan begitu menginspirasi Daniel. Melalui catatan-catatan yang mereka tulis dengan bahasa isyarat sederhana, mereka semakin dekat satu sama lain. Suatu hari, Daniel memutuskan bahwa dia ingin lebih mendalami bahasa isyarat. Dia percaya bahwa jika dia bisa berkomunikasi dengan Isabella melalui bahasa isyarat, mereka dapat berkomunikasi lebih efisien dan mendalam. Daniel mencari sumber-sumber belajar bahasa isyarat, meminjam buku dari perpustakaan, dan mencari kursus bahasa isyarat online. Orang tua Daniel, Maria, dan Surya kebingungan melihat perangai anaknya itu. Anaknya memang kadang aneh, tapi jika belajar bahasa isyarat itu di luar prediksinya. Hingga akhirnya kedua orang tua Daniel pun mengajak bicara Daniel dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Maria bertanya dengan ekspresi bingung, "Daniel, kenapa kamu tiba-tiba belajar bahasa isyarat?" Dengan senyum, Daniel menjawab, "Aku ingin belajar lebih banyak tentang bahasa isyarat." "Iya, ibu tahu, tapi kenapa bahasa isyarat?" kata Maria pelan. "Karena aku menemukan orang yang sangat istimewa, Bu, tapi sayangnya dia bisu," jawab Daniel. "Apa kamu bilang? Bisu?" tanya ayahnya. "Iya, ayah, aku jatuh cinta dengan seorang guru di sekolah yang akan kita sumbang, tapi ternyata guru itu bisu," terang Daniel. "Daniel, banyak wanita di luar sana, kenapa kamu harus jatuh cinta dengan orang bisu?" tanya Surya tidak percaya. "Ayah, kita bisa jatuh cinta dengan siapa saja. Perkara hati tidak ada yang bisa mengendalikan, ayah." "Ayah, aku jatuh cinta dengan gadis bisu itu." "Pah, biarkan Daniel memilih apa yang diinginkannya. Selama ini kan dia sudah sangat berbakti kepada kita." "Tapi kenapa bisu, Mah?" tanya Surya masih tidak terima. "Ah, kalau gitu besok ayah ikut Daniel saja. Daniel bakal lihatin gadis yang buat Daniel jatuh cinta. Pasti ayah akan menyukainya," ajak Daniel. Pagi harinya, seperti yang dijanjikan,
Surya mengikuti Daniel ke sebuah sekolah yang ingin mereka sumbang. Di situ Surya diperlihatkan kepada gadis yang sangat cantik jelita, perlakuannya halus dan anggun, senyumnya manis dan membuat siapa saja bakal tersenyum balik jika melihatnya. Pada saat itu juga hati Surya bergetar, pantas saja anaknya langsung jatuh cinta. Ternyata gadis secantik itu ditambah ketika dia bicara dengan bahasa isyarat dengan murid-muridnya, gadis itu terlihat sangat baik dan lembut. "Jadi gadis itu yang mau kamu tunjukkan ke ayah?" tanya Surya. "Iya ayah, gimana? Cantik kan? Kita tinggal belajar bahasa isyarat untuk komunikasi dengannya. Ayo kita pulang," jawab Surya tegas. "Tapi ayah kan belum bicara dengan gadis itu. Ayah juga berjanji bakal mendukungku kalau kita sudah bertemu gadis itu kan?" tolak Daniel. "Daniel, gadis itu memiliki kebutuhan khusus," kata Surya lalu tiba-tiba dipotong oleh Daniel. "Aku tak peduli," potong Daniel. "Daniel, ayah pengen kita pulang sekarang juga. Kamu mau melawan orang tua?" "Tapi ya, Daniel, kita harus mencari guru bahasa isyarat terbaik di negara ini agar kamu bisa berkomunikasi dengan gadis bisu itu," jawabnya sambil tersenyum. Mendapat jawaban dari ayahnya, Daniel sangat bahagia. Dirinya tidak mengira bahwa ayahnya akan mendukung kisah cintanya dengan Isabella, hingga akhirnya mereka berdua pun pulang dengan keadaan senang. Hari demi hari, Daniel mengasah kemampuan berbicara dengan tangan. Isabella adalah mentornya yang penuh kasih, membantu dia memahami bahasa isyarat dengan baik. Mereka berdua sering berkomunikasi dengan bahasa isyarat sederhana dan ini membantu mereka menjadi lebih dekat lagi. Isabella merasa sangat tersentuh oleh usaha Daniel, meskipun dia selalu memahami Daniel dengan hati. Sekarang dia bisa berbicara secara langsung dengan dia, dan ini memberi mereka kebahagiaan yang lebih besar. Keduanya menjadi tim yang tak terpisahkan. Dengan Daniel berbicara dalam bahasa Isabella saat mereka menjalani kehidupan bersama. Daniel bahkan mulai mengajarkan beberapa teman dan tetangganya tentang bahasa isyarat, sehingga semakin banyak orang yang bisa berkomunikasi dengan Isabella. Ia mengubah pandangan orang-orang terhadap Isabella yang sekarang merasa lebih diterima dan dihargai dalam masyarakat mereka. Ketika mereka berjalan-jalan bersama atau duduk di bawah pohon tua, mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara satu sama lain, berbagi cerita dan perasaan. Daniel tidak hanya telah mencuri hati Isabella dengan cintanya yang tulus, tetapi juga upayanya untuk menjadi pendamping yang lebih baik bagi Isabella dengan mempelajari bahasa isyarat. Beberapa hari setelah hari bahagia Daniel dengan Isabella, tiba-tiba seorang wanita cantik datang menghampiri. Wanita itu adalah mantan pacar Daniel, Stella, yang mendekati Daniel dan meminta kembali hubungan mereka. Stella merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dia buat dan ingin memberikan kesempatan kedua pada hubungan mereka. Dia merasa bahwa Daniel adalah orang yang sangat istimewa dan berharga dalam hidupnya. "Daniel, aku ingin bicara sama kamu," ucap Stella mantan Daniel. "Ada apa?" jawab Daniel cuek. "Aku menyesal telah menyakiti kamu dan nyelingkuhin kamu. Sekarang aku udah nggak bersama dia lagi. Dan aku pengen kita balikan kayak dulu, Daniel. Aku mengerti bahwa kamu merasa menyesal dan aku pun telah memaafkanmu. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa hidupku telah berubah sejak kita berpisah," terang Daniel. Ia menahan diri untuk tidak emosi di depan Stella karena ia tahu hal itu akan membuat luka baru. "Iya, aku ngerti, tapi bisakah kita bersatu lagi seperti dulu?" "Maaf Stella, tapi aku belum lupa semua pengkhianatanmu dulu. Aku memaafkanmu, tapi aku tidak lupa setiap rasa sakit yang kamu berikan padaku. Dan aku sudah menemukan perempuan yang aku cari." "Daniel, kamu bisa saja mengatakan bahwa kamu telah menemukan cinta yang sejati. Tapi itu tidak membuat hatiku lebih ringan. Aku merasa seperti semua kenangan dan waktu yang kita habiskan bersama adalah sia-sia," teriak Stella. Dengan nada sedih, Daniel berkata, "Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa seperti itu. Kenangan bersama kita berarti banyak bagiku, dan aku tidak akan pernah melupakan semua momen yang telah kita bagikan. Tapi apa artinya semua itu sekarang, Daniel? Kamu memilih seseorang yang bahkan tidak bisa bicara daripada aku yang selalu berada di sisi untukmu," lantang Stella sambil marah. "Itu bukan masalahnya, bukan masalah siapa yang lebih baik atau buruk. Isabella memberi aku semangat baru, kebahagiaan baru, dan aku merasa bahwa kami berdua bisa mendukung satu sama lain dalam hidup ini," terang Daniel. "Terlepas dari alasan apapun yang kamu berikan, aku merasa sakit hati dan terluka, Daniel. Ini benar-benar sulit bagiku untuk menerima kenyataan ini," jawab Stella akhirnya menyerah. Namun, Daniel telah menjalani perubahan besar dalam hidupnya sejak dia bertemu dengan Stella. Hubungannya dengan Isabella telah menginspirasinya dan membantu dia tumbuh sebagai individu. Daniel merasa bahwa Isabella adalah cinta sejatinya dan dia ingin fokus untuk membangun masa depan bersama wanita yang telah memberinya begitu banyak inspirasi dan semangat. Hari pun berganti. Suatu sore, Daniel mengajak Isabella ke taman yang indah di kota mereka.
Mereka berjalan berdua di bawah sinar matahari yang hangat dan angin sepoi-sepoi. Daniel menggunakan bahasa isyarat untuk bertanya kepada Isabella bagaimana perasaannya. Mata Isabella berkilat dan dia menggenggam tangan Daniel dengan lembut untuk menunjukkan bahwa dia merasa bahagia dan bersyukur. Mereka duduk di bawah pohon yang rindang, dan Daniel membuka dompetnya. Dengan senyum dia menunjukkan sebuah foto dirinya dan Isabella yang diambil ketika mereka pertama kali bertemu. Isabella tersenyum dan mengangguk mengenang saat-saat indah itu. Daniel kemudian mengambil pena dan kertas kecil dari saku dan mulai menulis pesan singkat untuk Isabella. Pesannya berisi ungkapan rasa cintanya dan terima kasih atas semua yang Isabella telah berikan. Isabella tersenyum saat membaca pesan itu dan air mata bahagia mengalir di matanya. Mereka berdua duduk di bawah pohon tersebut, merasa bahagia dan akrab dalam keheningan. Tapi mereka tidak perlu kata-kata untuk memahami satu sama lain. Bahasa isyarat telah menjadi cara yang indah bagi mereka untuk berkomunikasi, dan cinta mereka semakin kuat dengan setiap gerakan yang mereka bagikan. Hubungan mereka yang akrab, yang dibangun di atas dasar penghargaan, cinta, dan pemahaman yang dalam, menjadi bukti bahwa komunikasi sejati adalah tentang lebih dari sekedar kata-kata. Itu adalah tentang bagaimana kita merasakan satu sama lain, dan bagaimana kita dapat menghubungkan diri dengan hati dan jiwa yang sejati. Pada suatu hari yang istimewa, Daniel merencanakan momen khusus untuk menyatakan perasaannya pada Isabella. Dia tahu bahwa kata-kata mungkin tidak cukup, jadi dia ingin menggunakan bahasa isyarat, ekspresi wajah, dan tindakan nyata untuk mengungkapkan cintanya. Mereka pergi ke tepi danau yang tenang di sore hari. Matahari mulai terbenam dan cahayanya memantul di permukaan air. Daniel melihat Isabella dengan mata penuh kasih dan perlahan mengambil sepotong kertas dan pena dari saku. Dia menulis dengan hati-hati pesan yang mengungkapkan perasaannya dan dalam cinta yang tulus. Ketika dia selesai menulis, dia meletakkan pesan itu di depan Isabella. Lalu dengan penuh harapan dia menunjuk pada pesan itu. Isabella memandang pesan itu dengan mata berkilat, membacanya dengan hati yang penuh emosi. Ekspresi wajahnya berubah dari penasaran menjadi haru dan akhirnya dengan senyuman manis dia menganggukkan kepala untuk mengatakan bahwa dia menerima perasaan Daniel. Daniel merasa lega dan sangat bahagia. Dia meraih tangan Isabella dengan lembut dan membawanya ke bibirnya untuk menciumnya dengan lembut, menciptakan momen yang penuh cinta dan kebahagiaan. Mereka berdua merayakan cinta mereka yang telah terungkap, dan momen itu di tepi danau menjadi awal dari kisah cinta yang indah antara Daniel dan Isabella. Di suatu hari, Stella mengetahui tentang hubungan Daniel dengan Isabella dan merasa sangat cemburu. Dia merasa marah, dia terluka oleh kenyataan bahwa Daniel telah jatuh cinta pada wanita itu. Tidak mampu mengendalikan emosinya, dia memutuskan untuk mencari Stella. Stella menemukan Isabella sedang duduk di taman setelah kelas. Ia mendekati Isabella dengan langkah-langkah tegas dan marah, lalu dengan nada tinggi mulai melabrak Isabella. Stella datang dengan amarah. "Jadi inilah kamu, Isabella, wanita bisu yang merusak hubunganku dengan Daniel. Apakah kamu bahagia sekarang?" Isabella, meskipun bisu, mencoba untuk tenang. Dia merasa terkejut dan terganggu oleh kehadiran Stella. Dengan nada sinis, Stella mengejek Bella. "Tapi kamu tidak bisa bicara, Isabella. Bagaimana mungkin kamu bisa memberikan apa yang aku berikan pada Daniel? Kamu hanya membuatnya merasa kasihan padamu." Isabella mencoba menjelaskan dengan bahasa isyarat bahwa cinta mereka tulus dan bahwa Daniel memilihnya karena cinta yang mereka miliki satu sama lain. Namun Stella tetap tidak terima dan terus menghina Isabella. Situasi ini menjadi sangat tegang. Orang-orang di taman mulai memperhatikan. Daniel yang tahu bahwa Stellanya mengetahui tentang hubungannya dengan Isabella tiba di tempat kejadian dan mencoba menenangkan situasi. Dengan tegas, Daniel berkata, "Itu sudah cukup. Isabella adalah wanita yang saya cintai, dan saya tidak ingin mengizinkan siapapun untuk merendahkan atau menyakiti dia. Anda harus pergi sekarang." Mendengar kata-kata menyakitkan Daniel, Stella pergi, meninggalkan mereka berdua. Beberapa bulan berlalu setelah Daniel pacaran dengan Isabella. Akhirnya hari yang dinantikan datang juga. Setelah momen yang indah di taman bunga itu, Daniel merasa saatnya untuk mengambil langkah yang lebih besar dalam hubungan mereka. Ia telah merencanakan lamaran kepada Isabella dengan penuh cinta, dan dia tahu bahwa ia ingin membuat momen itu istimewa. Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan teman-teman dan tetangganya, Daniel merahasiakan rencana lamarannya kepada Isabella. Dia mengajak Isabella untuk berkunjung ke rumahnya, yang telah dihiasi dengan indah dan diberi sentuhan romantis. Ada lilin-lilin yang menyala dengan lembut, bunga-bunga yang tersebar di seluruh ruangan, dan suasana yang penuh kehangatan. Ketika Isabella tiba di rumah Daniel, dia seakan-akan terpesona oleh keindahan yang ada di hadapannya. Mereka duduk di meja yang telah disiapkan dengan cermat, dan Daniel mengambil tangan Isabella dalam bahasa isyarat. Dengan mata penuh cinta, dia mulai berbicara dengan lembut melalui bahasa isyarat.
mengekspresikan perasaan yang mendalam. Daniel kemudian meraih kotak kecil yang ditempatkan di dekatnya. Dengan penuh perasaan ia membuka kotak itu dan menunjukkan cincin berlian yang bersinar di dalamnya. Ini adalah tanda cinta dan komitmen yang ia ingin bagikan kepada Isabella. Dengan bahasa isyarat ia merayu Isabella. Akankah kamu menjadi kekasihku selamanya? Isabella dengan mata berkilauan dan senyum yang tak terlupakan mengangguk tanda setuju. Itu adalah ia yang tulus dan bahagia dalam bahasa isyarat dan momen itu diabadikan dalam hati mereka selamanya. Daniel dengan penuh kasih menempatkan cincin itu di jari manis Isabella dan mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Dalam bahasa isyarat dan cinta yang mendalam, mereka merayakan cinta mereka yang tulus dalam komitmen untuk bersama selamanya. Hingga Daniel pun meminta izin Isabella untuk datang ke rumah orang tuanya melamar secara resmi, dan Isabella pun menyetujuinya. Akhirnya hari pertemuan pun tiba, orang tua Daniel datang ke rumah Isabella untuk lamaran. Bapak, anak saya memang banyak kekurangan, tapi anak saya adalah orang yang paling tulus dalam mencintai putri Bapak. Jadi kami ingin meminang anak Bapak dan untuk diperistri oleh anak saya. Apakah Bapak merestuinya? Kata Surya. Alhamdulillah Pak, saya juga senang apabila ada yang bisa mencintai anak saya dengan tulus. Tapi semua keputusan saya berikan kepada anak saya Isabella. Jadi Bella, apa kamu mau menerima lamaran dari Daniel? Kata ayah Isabella. Iya ayah, Bella mau, kata Bella. Mendengar suara lembut Bella, semua orang yang hadir di sana sangat terkejut termasuk Surya dan Daniel. Ia tidak menyangka bahwa ternyata Bella bisa bicara. Loh, Bella, kamu bisa bicara? Kata Daniel kaget. Astaga, Daniel, kamu tidak bisu? Kata Bella tak kalah kaget. Keduanya sama-sama kaget mendengar perkataan masing-masing. Ternyata selama menjalin hubungan, Bella mengira bahwa Daniel adalah lelaki bisu yang hanya bisa bicara dengan bahasa isyarat. Sedangkan Daniel menganggap Bella bisu karena mengajar di sekolah yang akan disumbangnya. Isabella menatap Daniel dengan mata terbuka lebar, sepenuhnya terkejut dan kaget. Dia tidak bisa menyembunyikan kejutan dan kebahagiaan yang begitu mendalam. Baginya, Daniel adalah seseorang yang begitu tulus dan komunikatif dalam bahasa isyarat, dan dia selalu mengira bahwa Daniel juga bisu seperti dirinya. Daniel tersenyum lembut saat dia melihat ekspresi kagum di wajah Isabella. Dengan lembut ia berkata, "Aku belajar bahasa isyarat untuk bicara denganmu, Isabella, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada hatimu yang indah." Isabella terharu mendengar kata-kata Daniel. Dia mulai menangis dalam kebahagiaan. Dia merasa sangat dicintai dan dihargai oleh Daniel, yang telah dengan tekun belajar bahasa isyarat demi cintanya. Mereka berdua saling berpelukan dalam momen yang penuh kasih, merayakan kebahagiaan dan cinta yang mereka miliki. Aku sangat menghargai usahamu, Daniel. Terima kasih telah menjadi kekasihku, kata Bella. Kejutan terus berlanjut saat Isabella mengungkapkan bahwa dia adalah seorang aktivis sosial yang peduli tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan bicara. Karena itu Isabella telah memilih untuk berkomunikasi melalui bahasa isyarat untuk mendukung dan menyuarakan hak-hak mereka. Ketika dia melihat Daniel begitu tekun belajar bahasa isyarat untuk mendekatinya, Isabella merasa sangat terharu dan cinta. Dia melihat bahwa Daniel adalah orang yang istimewa yang benar-benar mencintainya dan siap berkorban demi cintanya. Namun saat Daniel mengungkapkan bahwa dia juga bisa bicara, Isabella merasa lega karena dia merasa bisa berbicara dengan bebas kepada orang yang dia cintai. Keduanya tertawa dalam kebahagiaan dan kelegaan, merayakan momen yang penuh cinta ini. Mereka menemukan bahwa kisah cinta mereka telah mengalami banyak perubahan. Tetapi pada akhirnya, cinta mereka yang mendalam tetap tidak tergoyahkan. Isabella mengungkapkan bahwa dia akan tetap menggunakan bahasa isyarat dalam perjuangannya sebagai aktivis sosial, tapi dia juga akan senang bisa berbicara dengan Daniel tanpa batasan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan hidup mereka bersama dengan cinta yang lebih kuat dan komitmen yang dalam untuk mendukung satu sama lain dalam apapun yang mereka lakukan. Cinta mereka adalah bukti bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan dan batasan.